mudah-mudahan yang membaca dan kita yang mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, selanjutnya marilah sama-sama kita dengarkan mau'izah hasanah yang akan disampaikan oleh yang terhormat Ustaz Haji Muhammad Alimuddin LC-PD. Kepada beliau kami silakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Al-mukarramun wal muhtaramun, para kiai, para ustadzah, para sesepuh dan tokoh masyarakat Desa Kedung Jaya ingkang kula mulyakaken, wabil khusus akhi al-fadil al-mukarram Kiai Haji Ahmad Musyafaq LC MPDI, Ketua TKM Masjid Besar Baitus Salam, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala nantiasa memberikan kesehatan kepada beliau dan juga para kiai yang hadir di masjid ini dan juga segenap pengurus TKM Masjid Besar Baitus Salam. Mudah-mudahan semuanya yang berjuang di Masjid Besar Baitus Salam ini untuk memakmurkan masjidnya, untuk mensyiarkan ajaran agama Islam di Masjid Besar Baitus Salam ini, mudah-mudahan beliau semuanya diberikan kekuatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal. Ibu-ibu hadirin hadirat, jamaah salat Isya dan jamaah salat tarawih Masjid Besar Baitus Salam yang kami muliakan. Alhamdulillah wa syukurillah atas segala nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala hingga di malam yang mulia ini, di bulan yang mulia ini, alhamdulillah kita semuanya diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir di sini di masjid yang mulia ini dengan mengadakan kegiatan yang mulia dan juga ibadah yang mulia. Kita melaksanakan sholat tarawih, melaksanakan sholat Isya berjamaah. Semuanya adalah karunia Allah Subhanahu wa taala dan semuanya adalah merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita diberikan kesempatan oleh Allah bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan yang insya Allah dengan kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, maka dosa-dosa kita akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang telah mengajarkan kita ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa beribadah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadir saya di sini adalah semata-mata silaturahim. Wabil khusus saya memenuhi undangan dari sahabat kami Bapak Kiai Haji Ahmad Mustafa LCM PDI yang alhamdulillah mengundang kami untuk datang ke sini, sehingga alhamdulillah saya tidak bisa menolak dari Ketua DKM Masjid Besar Baitus Salam, dan alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala kami bisa bertemu di sini dengan beliau dan juga tentunya dengan jamaah Masjid Besar Baitus Salam di tempat ini pada malam hari ini. Ini adalah merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini diberikan keberkahan, pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan silaturahim ini menjadikan kita tambah rizkinya, tambah umurnya, kesehatannya untuk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam nuzulul Quran, kita memperingati peringatan nuzulul Quran, yang artinya nuzulul Quran itu adalah turunnya Al-Quran. Al-Quran diberikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran itu merupakan firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Quran itu ibaratnya, gampangannya, Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan kepada hamba-hambanya, yaitu kita semuanya, ingin menyampaikan, memberikan pesan-pesan kepada hamba-hambanya, yaitu kita, petunjuk untuk kehidupan kita di dunia ini, di mana kita dijadikan oleh Allah sebagai manusia, makhluk yang paling mulia. Bapak Ibu, alhamdulillah diciptakan Allah sebagai manusia. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr. Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita manusia dan menjadikan manusia ini sebagai makhluk yang termulia. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Kita ini adalah makhluk ciptaan Allah yang paling mulia, maka sungguh beruntung. Jadi jangan sampai ada di antara kita yang merasa, kenapa saya jadi manusia, kenapa saya ada di dunia. Tapi sebaliknya, kula sampean panjenengan sedanten niki wonten teng alam dunia ini merupakan kemuliaan dari sekian makhluk-makhluk Allah. Allah memilih kita menjadi makhluk yang paling mulia, yaitu manusia. Kita tidak dijadikan sebagai hewan misalnya, kita tidak menjadi kucing, menjadi cacing, menjadi ikan, kerbau maupun yang lainnya, tapi Allah ciptakan kita sebagai makhluk yang paling baik, makhluk yang menjadi inti
dari kehidupan dunia dan akhirat. Siapa kalau bukan manusia? Makhluk yang jadi inti kehidupan dunia dan akhirat adalah kita semua. Alhamdulillah. Malaikat disuruh nyatet, disuruh ngawasi, disuruh menjaga. Menjaga siapa? Kita manusia. Tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, semuanya, angin, air, langit, seluruhnya ini adalah untuk manusia. Jadi kita alhamdulillah menjadi inti dari kehidupan yang Allah ciptakan ini. Alhamdulillah. Syukur nggih Bu? Syukur nggih? Alhamdulillah. Tidak hanya itu, setelah Allah menciptakan kita menjadi manusia, Allah memuliakan kita, memberikan hidayah kepada kita, dan kita dipilih menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah nikmat yang tidak ada tandingannya. Kita menjadi orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian Allah ingin menyampaikan kepada kita sebagai manusia tentang kehidupan dunia ini seperti apa. Setelah dunia ini nanti apakah kita sudah selesai atau nanti akan hidup kembali? Disitulah Allah memberikan pesan, yaitu melalui Al-Qur'an. Jadi Al-Quran itu adalah pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita manusia, dan dipilihlah menggunakan bahasa Arab. Al-Quran menggunakan bahasa Arab. Kalau bahasa semuanya itu Allah yang ciptakan, dan bahasa Arab dipilih oleh Allah untuk menjadi bahasa Al-Quran. Maka Al-Quran itu Allah langsung yang membuatnya, bukan dari siapapun, termasuk dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran susunan bahasanya itu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Al-Quran ini menjadi kitab, menjadi bacaan yang paling mulia karena langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Al-Quran ini kemudian diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana turunnya itu secara keseluruhan itu pada bulan suci Ramadan. Di langit ke-1 ataupun Baitul Izzah, Allah turunkan semuanya itu pada bulan suci Ramadan. Lalu setelah itu baru kemudian diturunkan sedikit demi sedikit. Diturunkan selama kurang lebih 23 tahun kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka turunnya Al-Quran pada bulan suci Ramadan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Dalam surat Al-Qadar juga dikatakan inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, yaitu pada malam Ramadan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran. Maka kemudian disebut dengan nuzulul Quran, turunnya Al-Quran yang menjadi pedoman kita, petunjuk kita untuk kehidupan kita di dunia, sehingga kita selamat dunia dan juga insya Allah kelak selamat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Al-Quran ini merupakan firman Allah yang sehingga berbeda dengan kalam-kalam yang lainnya.
dengan bacaan-bacaan yang lainnya, Allah memberikan pahala yang begitu besar kepada orang yang mau membaca Al-Quran. Tidak ada bacaan apapun, ilmu apapun, kitab apapun yang setiap hurufnya kalau kita membaca diberikan pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali Al-Qur'an. Baginda Nabi bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasan wal hasanatu bi asyri amsalha." Barang siapa yang membaca Al-Qur'an, maka setiap hurufnya Allah berikan kebaikan, Allah berikan pahala, dan pahala itu kemudian dilipat gandakan dengan 10 kali lipat, yaitu kita membaca Al-Quran. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Jadi kalau kita baca Al-Quran, itu setiap hurufnya dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi kita alhamdulillah dalam sholat sudah membaca banyak surat-surat dan begitu banyak huruf-huruf yang dibaca, maka pahala dari Allah begitu banyak, insya Allah diberikan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan Ramadan yang merupakan bulan Al-Quran, ulama-ulama kita diantaranya adalah Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, ketika datang bulan suci Ramadan, beliau itu setiap hari menghatamkan 2 kali. Imam Syafi'i. Jadi 1 bulan itu kurang lebih 60 kali hataman Imam Syafi'i. Setiap hari 2 kali. Ya. Aja takut pribin aja. Bagaimana cara? Kita mau hatam 1 kali 1 bulan saja berat. Imam Syafi'i setiap hari 2 kali khatam di luar sholat. Itu merupakan karomah Imam Syafi'i, orang yang sudah mendarah daging Al-Quran, merupakan kemuliaan yang diberikan Allah kepada Imam Syafi'i. Begitu juga dengan ulama-ulama kita yang lain, ada yang sehari 1 kali, ada yang 3 hari 1 khataman, dan seterusnya. Kalau kita menerima Imam Syafi'i masih terlalu jauh, jangan, nggak bisa, terlalu jauh. Tapi setidaknya kita tahu bagaimana ulama-ulama kita terdahulu begitu luar biasa ibadahnya, sehingga kita ini jangan sombong, sehingga kita ini tidak ada apa-apa, tapi kita punya motivasi, kita semangat meniru beliau-beliau setidaknya semampu kita. Kira-kira mampunya di bulan suci Ramadan sehari berapa, Bu? 1 juz mampu, Ibu? Setunggal juz mampu? Berat, Bu, ya. Kalau berat setengah juz. Setengah juz sanggup mboten? Mboten. Ya, 1/4 juz berarti 5 halaman. Sanggup nopo mboten? Insya Allah, alhamdulillah. Berarti 4 hari 1 juz, 4 hari. 1 hari 5 halaman, 1/4 juz, berarti 4 hari 1 juz. Yang penting kita membaca. Kalau 1 hari tidak bisa 5 halaman,
ya 1 halaman juga alhamdulillah. Yang penting kalau pesen kangge kula piyambak dan juga untuk jamaah semuanya, yang penting di bulan suci Ramadan ini, bulan Al-Quran, kita ini harus baca Al-Quran. Bulan suci Ramadan ini Al-Quran diperdengarkan di mana-mana, dibaca di mana-mana. Kalau kita tidak mau buka Al-Qurannya, baca Al-Qurannya di bulan suci Ramadan, apa maning bulan sakliyane Ramadan baik lilok buka Quran, apa maning sawah. Ambani sawah. Jadi monggo yang belum sempat baca, ini Ramadan sudah tanggal 17, masih ada 13 hari, dan para sahabat Nabi Muhammad ketika akan masuk di 10 akhir bukan tambah lemes, bukan. Kalau kita kan tambah lemes, pengennya belanja baik, pengennya tuku pakaian, lambi, celana kan bagus-bagus. Ya boleh, tidak apa-apa. Alhamdulillah ada rezeki. Tapi jangan lupa semangat kita baca Qur'annya, semangat kita tarawihnya, ibadahnya. Baginda Nabi ketika malam 21 terakhir 10 akhir itu lebih semangat dari 20 hari sebelumnya. Mudah-mudahan kita bisa, amin ya robbal. Maka yang belum membaca Al-Quran, belum buka Quran, ini Ramadan, ayo kita buka, jangan sampai terlewat. Kita buka Al-Qur'annya, yang di rumah buka Qur'annya, mungkin ada debunya, dibuka, dilap, dibersihkan Qur'annya karena sudah 11 bulan belum dibuka, banyak debunya, dibersihkan, kita buka, baca Al-Qur'an di sini. Kita raih Al-Quran, pahalanya, keberkahannya, dan juga kekuatan Al-Quran. Kalau kita baca Al-Quran, luar biasa. Rumah yang ingin diberkahi, itu kata baginda Nabi, rumah yang ingin banyak kebagusannya, banyak kebaikannya, sedikit kejelekannya, dihadiri malaikat, setan-setan pada minggat, kata baginda Nabi adalah rumah yang dibacakan Al-Quran. Jadi mangga Bapak Ibu semuanya, mumpung ini bulan Ramadan, dibuka Al-Qurannya, dibaca di rumah, bacaan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Bersama Kang Macan, Rabia kita lagi maca Al-Quran, Masya Allah. Suaminya adem. Istrinya lagi baca Quran, anaknya baca Quran. Itu rumah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rumahnya menyala, malaikat yang di langit melihat rumah itu ada cahayanya. Dan rumah yang dibacakan Quran akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu,
Al-Quran dengan kalimat-kalimat yang Allah langsung buat, dengan bacaan-bacaan yang baginda Nabi mengajarkannya pada kita, dengan bacaan-bacaan yang luar biasa, bacaan macam-macam. Yang kita baca tadi itu adalah bacaan Imam Hafiz an Asim. Kanjeng Nabi Muhammad mengajarkan Al-Quran itu begitu banyak bacaan. Ada yang baca imalah, taklil dan lain sebagainya. Wadduhi wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Itu bacaan imalah Imam Khalaf an Hamzah. Kalau bacaan Warosh taklil, wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarud. Bacaan-bacaan Al-Quran begitu banyak. Ada qiraat sab'ah, asrah dan sampai 14. Itu baginda Nabi Muhammad mengajarkan semuanya. 23 tahun. Luar biasa. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bacaan yang kita bisa baca Imam Hafiz an Asim yang tadi dibacakan di masjid ini oleh Al-Faqir dan juga Kiai Haji Ahmad Musyaffa, itu bacaan Hafiz an Asim, termasuk Bapak Ibu semuanya yang mengaji membaca itu, kalau kita baca ada banyak sekali keberkahannya, banyak sekali kekuatannya, karena itu adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Al-Quran ini ya jimat, Pak. Al-Quran itu ya jimat, ya kekuatan kita umat Islam. Di antara kekuatan kita adalah Al-Quran, yang termasuk sebaik-baik dzikir yaitu adalah Al-Quran. Jadi mumpung di bulan suci Ramadan, monggo Bapak Ibu semuanya membaca Al-Quran, dan orang yang banyak membaca Al-Quran, kelak Al-Quran itu akan menjadi syafi'an di ashabihi, menjadi penolong untuk kita semuanya, penolong di dunia dan juga di akhirat. Dunia akhirat. Al-Quran di dunia apa menolong? Menolong, yaitu dengan memberikan keberkahan, berkah. Orang-orang ahli Quran, kita banyak melihat ahli-ahli Quran itu luar biasa diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkah luar biasa karena Al-Quran. Dan insya Allah selamat, husnul khatimah, meninggal dalam keadaan husnul khatimah, selamat dunia akhirat. Al-Quran nanti ketika dikubur, nanti di kuburan di alam barzakh akan menolong kita. Dia ada wujudnya, dia bisa berbicara. Al-Quran ini ada wujudnya, nanti berbicara pada kita. Siapa yang di dunianya sering baca, memuliakan Quran, menghargai Quran, Al-Quran nanti di kuburan akan menolong kita. Makanya sering kita dengar orang-orang yang ahli Quran itu nggak akan disiksa kubur, nggak berani malaikat. Ini ada Qurannya, ini ada kalamullah, nggak berani. Bapak Ibu semuanya, di kuburan nanti kita akan ditolong Al-Quran. Dia akan berbicara, membela, disebut sebagai hujjatun laka, pembela kita. Jangan sampai hujjatun alaika, menjadi penuntut kita.
yang akan menyerang kita, Al-Quran. Tapi insya Allah akan menjadi pembela kita kalau kita cinta Quran, baca Al-Quran. Dia nanti akan bicara. Ini dulu waktu di dunia cinta padaku, sering membaca, menghargaiku, tidak meninggalkanku. Nah, itu Quran nanti akan ngomong, akan bicara di kuburan, dan juga nanti ketika kita dibangkitkan, Al-Quran pun akan membela kita sampai kita masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Orang yang tidak mau dengan Al-Quran, jauh dari Al-Quran, ini bahaya. Ini dalam surat Toha dikatakan, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yawma tunsa. Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan, wa man a'rada an dzikri, dzikri di situ adalah Al-Qur'an. Siapa orangnya yang berpaling dari Al-Qur'an, orang yang tidak mau cinta Al-Qur'an, orang yang tidak menghargai Al-Qur'an. Ini jangan sampai kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad yang diberikan Allah. Nabi Muhammad itu banyak sekali mukjizatnya, termasuk mukjizat beliau yang sampai sekarang ada untuk kita adalah Al-Qur'an. Jangan sampai sebagai umat Nabi Muhammad kita ini jauh dari Al-Qur'an. Siapa orangnya yang berpaling dari Al-Qur'an, fa inna lahu ma'isyatan dongka, maka baginya adalah kehidupan yang dongka, yang menyusahkan, yang susah, yang payah, yang gelisah. Orang yang jauh dari Al-Quran maka akan diberikan kehidupan yang susah, gelisah, tidak tenang. Bukan hanya itu, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan nanti kelak akan dibangkitkan dalam keadaan a'ma. A'ma niku artinya nopo? Buta. Dibangkitkan dalam keadaan buta. Lalu dia mengatakan, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa sekarang saya buta? Kenapa saya nggak bisa melihat? Wa qad kuntu basira, dulu saya di dunia melihat. Bapak Ibu semua alhamdulillah bisa melihat dengan mata kita yang Allah berikan. Tapi orang yang jauh dari Quran, dalam surat Toha yang tadi disebutkan, orang yang berpaling dari Al-Quran, jauh dari Quran, kelak dibangkitkan dalam keadaan buta. Kenapa buta? Karena dulu tidak mau menerima Al-Quran. Tapi insya Allah kita semuanya yang hadir pada kesempatan malam hari ini, semuanya cinta Al-Quran, semuanya membaca Al-Quran, semuanya juga mengajarkan kepada putra-putri kita untuk bisa membaca Al-Quran. Alhamdulillah di Desa Kedung Jaya ini ada rumah tahfidz Al-Quran Al-Mujtaba yang diasuh oleh Ki Haji Ahmad Musyafa. Itu merupakan usaha yang luar biasa agar anak-anak kita cinta Al-Quran,
agar bapak ibu semuanya selamat dunia akhir. Karena anak-anak kita dididik Al-Quran, bisa baca Quran, ada yang menghafalkan Quran, ada yang rajin baca Quran dengan bagus, dengan betul. Orang tuanya karena punya anak yang bisa baca Quran, rajin baca Quran, mengamalkan Al-Quran, orang tuanya insya Allah kelak di akhirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi raja, menjadi ratu, mendapatkan mahkota dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau punya anak-anak yang bisa membaca Al-Quran. Sehingga mari Al-Quran ini harus terus kita cintai, dan sebagai orang tua harus terus berjihad bersama-sama membangun generasi anak-anak kita untuk cinta Al-Quran. Jangan sampai Al-Quran ini ditinggalkan. Ini adalah pesan dari baginda Nabi Muhammad SAW yang memberikan pesan kepada kita semuanya untuk berpegang teguh kepada Al-Quran. Dan Al-Quran ini adalah pegangan kita umat Islam yang akan terus terjaga, akan dijaga kemurniannya, keasliannya. Langsung siapa yang jaga? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu janji Allah kepada Al-Quran, adalah Allah akan menjaga Al-Quran ini, menjaganya, sehingga dari generasi ke generasi akan terus ada orang-orang yang berjuang di jalan Al-Quran sampai nanti sebelum kiamat. Sebelum kiamat, Bapak Ibu semua, Al-Quran ini nanti akan diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebelum kiamat, kita orang Islam yang punya iman itu nanti akan meninggal semua. Orang yang punya iman pada Allah sebelum kiamat nanti akan meninggal dunia. Ada angin yang sejuk yang kemudian orang-orang yang punya iman ini akan meninggal dunia. Setelah itu kemudian Al-Quran akan diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran yang ada di masjid, di musola-musola, di rumah, yang ada tulisannya, catatannya, semuanya itu nanti hilang. Tulisannya hilang semua. Itu berarti udah mau kiamat, Pak. Kalau Bapak Ibu pulang ke rumah masih ada Quran dibuka, masih ada tulisannya, berarti belum kiamat. Maka kita baca Quran sebelum nanti Quran akan diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam yang mulia ini memperingati malam nuzul Quran, kami mengingatkan kepada diri sendiri dan juga jamaah semuanya untuk bersama-sama mencintai Al-Quran, mengajarkan Al-Quran sebagaimana baginda Nabi memberikan perhatian yang luar biasa, memberikan semangat kepada orang-orang yang berjuang di jalan Al-Quran dengan sabda beliau, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkan Al-Quran. Ini pesan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, dimanapun berada, kalau kita melihat orang-orang yang mengaji, membaca Quran, mengajarkan Quran, dukung sepenuhnya. Kita ikut berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita semuanya mendapatkan syafaat dari Al-Quran, pertolongan dari Al-Quran baik di dunia maupun akhirat. Demikian kiranya yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya, mohon maaf atas waktu yang mungkin agak lama, dan alhamdulillah kita bisa hadir bersama-sama di sini di Masjid Besar Baitul
salam, baitus salam. Mudah-mudahan masjid yang sedang dibangun ini juga masjidnya bisa terselesaikan, masjidnya yang luar biasa, pengurusnya yang luar biasa, jamaahnya yang luar biasa, semuanya bersama-sama berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan menjadi amal jariah kita semuanya yang kelak nanti ketika kita meninggal dunia, orang-orang yang membangun masjid ini, yang berinfak di jalan Allah, yang berinfak jariahnya untuk pembangunan masjid, untuk kegiatan masjid, ketika kelak kita meninggal dunia, pahalanya terus mengalir untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma habbibal imana ilaina wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minal rasyidin. Allahumma ij'alil qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'an wa 'alas sirati nura wa ilal jannati rafiqa wa minan nari sitra wa hijaba wa ilal khairati kulliha dalila wa imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma yassir lana umurana ma'ar rahati li qulubina wa abdanina wassalamati wal afiyati fi dinina wa dunyana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qali hadza usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustaz Muhammad Jaludin LCPD atas ilmunya. Semoga kita semua diberikan istiqomah dalam membaca Al-Quran agar tidak dibangkitkan dalam keadaan buta. Sesuai dengan apa yang Rasulullah sampaikan, baik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan buku yang telah beliau sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.